Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah. Ambilkan jam tangan Nabi. Itu aja tuh. Tak. Jangan lewat di cermin. Wala ilaha. Ambil nah. Dah. Itu handphone je. Ambil jam. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita awali dengan pengajian kitab Sunan At-Tirmidzi lil Imam Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Tajuk pembicaraan ma ja'a fi fadlil Quran, bab yang membicarakan tentang keutamaan Al-Quran. Kalau pada pertemuan kita yang telah lalu, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, di mana di antara daripada keutamaannya seorang qari yang mustadhir, yang telah istidhar, yang telah menghafal Al-Quran, tapi dengan mematuhi halal dan haramnya, dengan melaksanakan segala perintah, bimbingan dan juga dengan anjurannya, itu akan Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan Allah akan berikan wewenang kepadanya untuk memberikan 10 orang, untuk memberikan syafaat kepada 10 orang daripada ahli keluarganya yang sudah muktamad confirm masuk neraka. Jadi sebagaimana yang telah kita ta'liq pada pertemuan kita telah lalu, jangan sampai dengan kita tidak terbabit dengan anugerah yang ditawarkan. Kalau tidak kita langsung, mungkin adik-beradik kita. Kalau tidak dengan adik-beradik kita, mungkin itu dengan anak dan juga dengan cucu kita. Kalau tidak pun dengan kita mengasuh atau juga membiayai, menjadi bapa asuh sampai anak tu selesai menghafal Al-Quran, atau dengan bahasa lebih kurangnya, kalau dengan hitung-hitungan angka, tidak semua orang, kalau pada waktu dia tidak boleh menjadi orang yang hafiz, tidak semua orang boleh punya anak. Untuk mengkondisikan agar anaknya menjadi seorang hafiz, tidak semua orang punya anak. Satu, tidak semua orang yang punya anak berarti akan minat dan juga punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Kalau dia punya Al-Quran pun, kalau dia minat dengan Al-Quran sekalipun, cari yang hak lain dia.
Ini tak boleh dah, habis jalan dah. Kalau dia minat pun dengan Al-Quran, belum tentu dia punya ingatan yang kuat. Sehingga bukannya sekedar minat dengan hafalan Al-Quran, tapi juga punya daya ingatan yang kuat. Kalau kita ikuti jenjang tadi itu, tidak semua orang punya anak. Satu, tidak semua orang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Tidak semua orang yang punya hasrat untuk menghafal Al-Quran punya daya ingatan yang kuat. Tidak semua orang yang kuat ingatannya, kuat hafalannya boleh beramal dengan Al-Quran. Panjang. Tapi pada masa yang sama, semua kita boleh memberikan sokongan, dukungan. Kalau dengan hitungan angka tadi itu dengan angka yang sangat-sangat relatif rendah. Sangat-sangat relatif murah. Hanya setakat antar duit mungkin kalau seperti kejadah bayi RM400 per bulan. RM400 per bulan kepada budak-budak tahfiz yang punya keinginan untuk melanjutkan hafalannya daripada hifdzir rusum kepada hifdzi al-ma'ani. Daripada menghafal tulisan kepada menghafal isi kandungan. Hifdzir rusum saja, menghafal tulisan saja tidak cukup. Harus juga hifdzul ma'ani. Tidak hanya sekedar dengan hifdzul ma'ani menghafal isi makna kandungan, tapi juga diamalkan. Dihafal dalam bentuk amalan. Hafal tulisannya, hafal makna dan maksudnya, hafal dengan arti mengamalkannya, hafal yang keempat dalam arti menyampaikannya kepada orang ramai. Bahasa yang paling mudah dipahami, kita cari anak asuh yang punya daya ingatan bagus, hafalan bagus, bacaan bagus, yang punya hasrat keinginan, tidak hanya setakat sampai seorang hafiz, sampai menjadi sebagai seorang hafiz, tapi yang punya keinginan sampai menjadi sebagai seorang alim, da'i rabbani ilallahi jalla jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mulakan dengan anak kita, berarti kita kena kawin dulu. Kawin mahar lah, kawin mahar, resepsi, rumah, nafkah, biaya perkosaan. Kemudian kita menunggu sampai dia usia 12 tahun. Kalau dia mulai daripada 12, berarti 12 tahun kita membiayainya. Nah, tapi kalau pada waktu kita ambil anak asuh, itu dia udah besar pada usia 13-an tahun dengan kriteria yang kita sebutkan tadi. Satu, punya daya ingatan yang bagus, hafalan yang bagus, bacaan yang bagus, nawaitu yang bagus, punya keinginan untuk menjadi seorang da'i rasi mutamakin yang bagus. 400 bulan. Oke lah 500. Setahun baru dalam 6.000-an. 6.000 dalam 2 tahun hafalan, 2 tahun itu dengan dengan program edatnya, tambah program tafakurnya 48 tahun. Masya Allah, tabarakallah, 8 tahun, taruhlah 10 tahun. 10 kali 6.000, 60.000 sahaja. Tak lebih mahal daripada 1 unit Altifah. Tidak lebih mahal daripada 1 unit Aris atau Arus. Masya Allah, tabarakallah. Arus tinggal, Atifah tinggal, Yaris tinggal, Apanza tinggal, Jintu tinggal, Jin Ifrit tinggal, Jin apa saja tinggal. Tapi 60.000 yang kita keluarkan tadi itu, sehingga sampai dia menjadi seorang alim rasih mutamakin, yang dari masa ke masa kita lepas pun dia masih punya raghbah untuk melanjutkan studinya, untuk memperluas wawasan keilmuannya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau satu pun dah luar biasa. Bagaimana kalau sampai dengan kita memberikan tunjangan atau memberikan beasiswa kepada anak asuh yang seperti itu, kalau sampai terdapat dalam beberapa orang. Jadi kalau kita sudah dapat melihat seseorang yang punya cawangan dalam dunia bisnis,
itu tentu perekonomiannya akan stabil, yang dengan Zayannya, Tesco-nya, Maidinnya. Jadi kalau dengan Maidin nak diperumpamakan dengan salah seorang hafiz alim Rabbani, tak ada apa-apanya. Alim Rabbani sehari saja lebih mahal daripada Maidin dan juga dengan segala keuntungannya. Gimana kalau kita punya ramai anak asuh? Jadi harus dengan kita berjaya untuk melahirkan generasi yang seperti itu, bukan hanya sekedar generasi yang hafal Quran. Untuk generasi yang hafal Quran sahaja dan hafalannya lemah itu ramai. Kita maukan hafalan macam selancar air terjun, sederas air terjun. Jadi atau juga dengan sederas air yang mengalir lah, paling tidak mengalir. Bacaan Masya Allah, tabarakallah, nyaman, nikmat. Kalau kita ada sam, kalau kita ada andil dalam yang seperti itu, pasti kita akan mendapatkan ganjarannya daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa ada alaina min barakati wa min barakati shalihin. Haddatsana qala haddatsana Abd ibn Humaid qala haddatsana Husain ibn Ali al-Ju'fi qala sami'tu Hamzah az-Zayyad an Abi al-Mukhtar at-Ta'i an ibni akhi al-Harits al-A'war anil Harits qala marartu fil masjid, aku melintasi satu kawasan masjid. Marartu fil masjid, aku melintasi satu kawasan masjid. Faizan nas yakhuduna fil ahadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sudah nih kawan-kawan. Sudah. Ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'ani ma lahu minal ajri. Tajuk pembicaraan hadis yang ke-2910, keutamaan bagi seseorang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, seperti apa saja ganjaran pahalanya. Ma lahu minal ajr. Qala bisanadihi ila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan tersebut itu akan digandakan sampai kepada 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim, kita dah dapat 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu dah tak dapat dihitung, dah banyak dihitungan. Kaf ha ya ain sad, 50 kebaikan. Hamim ain sin qaf, 50 kebaikan. Itu saja kita sudah dapat 100 kebaikan. Lepas kita dapatkan 100 kebaikan, terus kita angkat, tadakan kedutaan kita ke langit. Pada waktu kita ada hajat, kita baca al-ayat al-mutaqati'ah. Alif lam mim hamim ain sin qaf. Alif lam mim ha mim kaf ha ya ain sad alif lam ro. Jadi itu disebut dengan al-ayat al-mutaqatta'ah. Kita kumpulkan ayat-ayat yang semacam itu. Lepas itu dengan kita tawassul, ya Allah, dengan janji-janji yang kau janjikan atas ganjaran pahala, dengan ganjaran pahala bagi orang yang membacanya tiap huruf itu dengan 10 kebaikan. Jadi tadi ada dalam beberapa ayat, atawasal, kau bertawasul agar kau mudahkan. Satu, agar kau anugerahkan kepadaku. Apa kita yang nak minta? Kalau mudahkan, mungkin prosesnya lambat. Tapi agar kau anugerahkan kepadaku, apa yang kita inginkan? Tawasul dengan ayat-ayat yang kita baca. Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanatun. Babun qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Abu Nadri qala haddatsana Bakr bin Khunaisin an Lais bin Abi Sulaim an Zaid bin Artah an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam madza adina Allahu li 'abdin fi syai'in ma adina Allah. Allah tidak mengizinkan
Ma adzinallah. Artinya Allah tidak memberikan tumpuan perhatian dan balasan kepada seorang hamba bi syai'in afdhala min rak'atain yusallihima. Ma adzinallahu li 'abdin bi syai'in. Allah tidak memberikan perhatian, tumpuan kepada sesuatu daripada seorang hamba yang lebih afdal daripada 2 rakaat salat yang dia laksanakan. Wa innal birra, dan sesungguhnya dengan kebajikan, la yudarra ala ra'sil abdi, akan ditaburkan kepada atau ke atas kepala seorang hamba selama dia berada pada salatnya. Madama fi salatihi wa ma taqarraba al-ibadu ila Allah bimithli ma kharaja minhu. Dan tidak ada suatu amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang lebih istimewa, yang menandingi seperti beramal dengan sesuatu yang keluar daripadanya. Makharaja, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum lan tarji'u ila Allah bi afdhala mimma kharaja minhu. Riwayat yang lain, sesungguhnya dengan kalian tidak akan kembali kepada Allah dengan seafdal amalan seperti yang keluar daripada, seperti yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang datang, amalan yang keluar daripada Allah itu adalah wahyu, itu adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada amalan yang lebih istimewa daripada membaca Al-Quran. Itu makna kesimpulannya. Tidak ada kebaikan yang dengan kita, kebaikan itu macam seperti debu, tepung, benda yang ditaburkan ke kepala seseorang. La yuzarru ala ra'sil abdi. Bila itu pada waktu kita selepas melaksanakan salat dan kita duduk di musalla. Makanya tengok tu, madama fi salatihi wa innal birra la yudharru ala ra'sil abdi madama fi salatihi. Selama dengan seorang hamba itu berada dalam salatnya, madama fi salatihi, selama dia berada dalam salatnya atau selama dia berada pada musallanya. Riwayat yang lain, malaikat akan senantiasa selalu mendoakan Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, selama dia duduk di tempat sembahyangnya. Jadi eloknya dengan kita kalau selepas salat jangan mundur ke belakang. Ini satu budaya yang kurang cantik, yang dengan kita belum selesai lagi wirid, belum selesai lagi baca tasbih, tahmid dan takbirnya, ada berembus, udah beranjak, udah tinggalkan tempat musalla kita. Tunggu. Jadi di antara daripada yang tidak nyaman dilihat pada waktu kita duduk di belakang shop, di saat anak-anak selesai salam ke kanan ke kiri, ada saja dia memang syaitan berkacau kita seperti itu. Sebelum salat kamu tanah berak, tanah kencing. Belum salat kita teringat itu dan ini. Tapi pada masa kita salat macam-macam ingatan. Kadang-kadang selepas kita salat, terus datang dia kacau perut kita, buat kita berembus. Dah saja yang dia suruh. Nafsu kah, syaitan kah, lingkungan kah, kadang-kadang karena teman kita dah bercabut, kita juga nak bercabut. Paksakan, itu akan teratasi dengan cara dipaksakan, dengan cara dilawan. Jadi kalau tidak habis wirid, kalau tidak sampai kepada berdoa, jangan berembus dulu. Jangan beranjak, jangan bangkit, jangan bercabut daripada tempat duduk. Berikan peluang kepada diri kita agar malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia, cucurkanlah rahmat kepadanya. Masuk surga itu dengan rahmat. Kalau surga boleh kita dapatkan dengan rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu, illa ayataghammadani Allahu birahmatihi. Surga itu kalau dah masuk surga berarti terelak daripada api neraka. Kalau pada itu masuk surga berarti terelak daripada azab dan seksaan. Kalau dah masuk surga berarti terelak daripada huru hara hari kiamat. Kalau sudah masuk surga berarti kita mendapatkan segala nikmat. Jadi kalau macam tu, surga adalah kumpulan daripada segala kebaikan, dan juga surga adalah terlindunginya kita daripada segala hal, daripada yang menyedihkan, yang mengecewakan, yang menyusahkan, yang menekan, yang mengancam, yang menyiksa dan lain sebagainya.
Insya Allah. Kalau seperti itu peranan daripada rahmat yang jadi asbab dengan kita akan masuk ke dalam surga. Maka agar dengan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita nakkan apa saja akan tercapai, kita tak nakkan apa saja akan terelak, maka duduklah di musalla salatmu sampai terbit matahari kalau subuh, atau sampai selesai doa, baca bacaan secara lengkap untuk tiap salat 5 waktu. Kalau seperti dengan salat maghrib, berakhir dengan salat sunat awabin, habis dengan awabin, baca waqiah dengan tabarakal muluk, adzan sudah dikumandangkan. Lanjut dengan qamat dan juga lanjut dengan salat jamaah yang kita laksanakan. Jadi 2 yang dibicarakan di sini. Yang pertama, kebaikan akan dituangkan kepada seorang hamba pada waktu dia melaksanakan salat, dan tidak ada yang diperkenankan oleh Allah Jalla Jalaluhu, tidak ada yang mendapatkan tumpuan balasan daripada Allah daripada salat 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Kebaikan akan melimpah ruah kepadanya pada saat ketika itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah tidak ada amal ibadah yang paling afdal daripada amal ibadah yang datangnya daripada Allah, itulah tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Qala riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Alhamdulillah ala kulli hal. Dengan kawan-kawan kita yang sudah rutin dengan bacaan, yang sudah rutin dengan bacaan hizib, dalam hizib Darul Alam banyak Al-Quran. Tiap hujungnya itu adalah ayat daripada Quran. Itu diamalkan secara rutin. Dalam hizib Al-Wiqayah yang kita susun, kita amalkan bersama, pun juga banyak ayat-ayat daripada Al-Quran. Hizib Bahar, Ratib Al-Haddad juga ada dalam beberapa ayat dan juga dalam beberapa surah daripada Al-Quran. Tuh, supaya jangan sampai dada kita di macam seperti yang Nabi kita perumpamakan, kal baitil kharib, seperti dengan rumah yang sudah runtuh. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, seseorang yang tidak ada Al-Quran di dadanya, tak ada Al-Quran dalam bacanya, tidak ada Al-Quran dalam wiritannya, tidak ada Al-Quran dalam ubudiyahnya, gersang sungguh. Yang tak ada Al-Quran, tak baca Quran. Jadi baik itu dengan surah-surah pilihan sebagaimana kita cadangkan tempoh hari, Tabarak jangan tak dibaca, Waqqah jangan tidak dibaca, Yasin jangan tidak dibaca, lengkapi dengan Alif Lam Mim tanzilnya, dengan surah Dukhannya. Ya kalau tidak pun disebabkan karena dengan kita katakan saja kita tidak punya waktu dan tidak punya keahlian, tidak lancar dalam bacaan. Dah kita baca yang pendek-pendek saja. Baca daripada Al-Hakumut Takasur sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tak boleh juga baca surah-surah pilihan yang 8, Fatihah yang pertama. Ayat kursi dengan amanah Rasul jangan diabaikan. Kemudian dengan Idza Zulzila, Al-Hakumut Takasur. Berikutnya dengan Qul ya ayyuhal kafirun, Idza jaa nasrullah, kemudian dengan Al-Mu'awwidzat yang 3. Baca supaya jangan sampai tempat kita jadi tempat kediamannya katak, kalak jengking, lipan, ular, macam-macam daripada jenis-jenis hasyarat, jenis-jenis binatang yang berbisa dan juga yang berbahaya. Kenapa? Sebab kalau baitil kharib, macam seperti rumah yang sudah runtuh, rumah runtuhan itu akan jadi tempat kediaman binatang-binatang yang berbisa seperti itu. Kadang-kadang ada ular, paling tidak pun ada katak. Nah, ada katak, nyamuk, ya di situ. Mungkin juga dengan lalatnya, ya di situ. Mungkin juga dengan kala jengkingnya, ya di situ. Lipannya, ya juga di situ. Ada lagi jenis-jenis binatang yang kita tidak tahu. Maka jangan sampai hati kita ini jadi sarang binatang-binatang yang berbahaya seperti itu. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Jadi kalau dengan kita inginkan hati kita ini makmur, memancarkan pancaran sinar iman dan yakin, maka jangan sampai jauh daripada kitabullah. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran,
akan diseru, akan diucapkan, diperkatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, baik sahibil Quran, orang yang senantiasa selalu membacanya, sahibul Quran, orang yang menghafal Al-Quran sehingga dengan dada itu menjadi tempat kediamannya, anajiluhum fi sudurihim, di antara daripada sifat umat Nabi Muhammad SAW, Injil mereka itu berada di dalam dada. Dada mereka itu adalah tempat penyimpanan Injil Allah Jalla Jalaluh. Anajiluhum, Injil mereka itu di dalam dada. Akan dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, yang gemar dengan Al-Quran, yang subati dengan Al-Quran, Iqra' wartaqib, baca dan naik. Baca, naik. Baca, naik. Waratel, baca, naik, lantunkan. Baca, naik, tartilkan. Kama kunta turatilu fid dunya, baca, naik, lantunkan, nagmahkan, rentakkan dengan rentak yang bagus bagaimana kau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya manzilahmu, tempat dudukmu di dalam surga itu pada akhir yang Anda baca di dunia. Ada dalam berapa ayat yang kita baca? Ada dalam berapa juz? Ada dalam berapa surah? Sebanyak jumlah bilangan ajza, surah, ayat, kalimat yang kita baca, setinggi itulah derajat yang akan kita dapatkan di sisi Allah. Baca naik, ya taraqqa. Last sekali kita akan ditempatkan pada penghujung ayat yang terakhir yang kita baca. Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati, akan dihadirkan Al-Quran pada hari kiamat. Fayaqulu ya Rabbi halihi, Quran itu berkata kepadanya, halihi, hiasilah dia. Fa yulbasu ta'jal karamati, maka dipasangkan kepadanya taj karamah, mahkota kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabbi zidhu, kemudian Al-Quran berkata lagi kepada Allah Jalla Jalaluh, tambahkanlah. Qala fa yulbasu hullatal karamati, kemudian dipakaikan kepadanya sepasang pakaian kehormatan. Summa yaqulu ya Rabbi ridha'anhu, kemudian Quran seperti yang Nabi kita sebutkan, inna as-siyama wal Quran sayashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, sesungguhnya puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada seseorang nanti pada hari kiamat. Ini syafaatnya. Nanti kita senyum aja, kita diam aja, kita sudah ada peguam, sudah ada pembela, dan belaan daripada Quran tidak akan ditolak. Guaman daripada Al-Quran puasa tidak akan diabaikan. Tadi minta kepada Allah agar diberikan mahkota, terpasang mahkota indah. Diminta agar dipakaikan kepadanya hulal, pasangan-pasangan, sepasang pakaian perhiasan, dan juga sepasang pakaian yang sempurna, kemuliaan di dalam surga. Kemudian yang ketiga dia minta irdhanhu, ridhalah engkau kepadanya. Ridhailah dia, fayardhanhu. Tengok, ridhailah dia, fayurdhanhu, Allah langsung ridha kepadanya. Bukan kita yang minta, Quran yang bercakap. Makanya seandainya untuk jawaban pertanyaan Munkar dan Nakir itu kita yang menjawab, atau boleh diwakilkan, atau dengan perantaraan alat, senang banget orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Dia bukan mulut yang menjawab itu adalah amalan kita. Jadi kalau orang tuh misalnya bisu, ada kekurangan-kekurangan pada fisikanya, tapi dia adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang senantiasa patuh dan taat. Yang akan menjawabnya nanti itu bukan mulut, yang akan menjawab itu adalah amalan yang kita amalkan. Kita akan mendapatkan pembelaan, penjagaan, pengguaman daripada Al-Quran, daripada surah Tabarakal Muluk, daripada bacaan, dan juga daripada amalan. Amalan yang kita laksanakan di dunia itu nanti akan digambarkan sebagai seorang teman yang setia, harum, wangi, handsome, cantik, indah, bagus, kaca bersama kita di dalam kubur. Dengan ditemaninya seseorang sudah tidak merasa.
tidak merasa gelisah, tidak merasa risau, tidak merasa takut, di mana pada saat berteman dengan teman yang paling dia cintai, dia merasa gelisah kalau pada waktu menjauh, dia terasa sedih kalau pada waktu tidak bersama, begitu lebih kurangnya. Cumana dengan orang yang punya kekasih, dia ingin dekat dengan kekasihnya. Kekasih kita sekarang siapa? Kekasih kita sekarang adalah handphone. Itu sang kekasih yang paling istimewa. Lebih kita kasih daripada mak dan ayah. Lebih kita kasih daripada kereta, harta dan benda. Lebih kita kasih daripada politik dan juga daripada ekonomi, budaya, harta dan tatanya. Bab tu kadang-kadang dari masa ke masa kita tinggalkan. Tapi kalau dengan handphone tidak pernah kita tinggalkan. Sebati betul. Jadi pada masa dengan kita, kalau kita tidak pikir tentang kesehatan, kalau kita tidak pikir tentang kewajiban, kalau kita tidak pikir tentang tugas harian kita, ikutkan nafsu dan keinginan, kita main Facebook, main YouTube, masuk, tengok gusti macam-macam corak, pukul orang dengan kursi, pukulkan besi, ada yang bawa palu, ada yang terjang, ada yang melompat, ada yang bawa api, macam-macam. Itu kalau orang yang sudah gila gusti, sejam tidak cukup, sambung, tak ada habis-habisnya. Yang kegilaannya kepada jenis-jenis kenderaan, macam-macam jenis kenderaan, manusia tergila-gila sampai kepada tahap karena punya duit banyak, kereta yang harganya sudah mahal, kereta mewah, kemudian disadur lagi dengan emas, dengan intan dan berlian. Ya Arhamar Rahimin, sampai dibuang-buang seperti itu harta nikmat anugerah yang Allah bagikan. Ada terasa kesepian kan orang hidup yang seperti itu? Tidak. Nah begitu juga dengan orang yang berada di dalam kubur, dia dengan teman yang menemaninya. Siapa temannya? Amal ibadah yang kita laksanakan. Pembelanya daripada tabarakal muluk, hiya al-munjiyatu, an-nafi'atu, asyafi'atu, penyembuh, penyelamat, pencegah kita daripada azab kubur dan juga daripada siksa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Riwayat daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridan alayya ujur ummati, Allah tak tunjukkan kepada saya ujur, ganjaran pahala umatku atas segala aktiviti kebaikan yang mereka lakukan, sehingga sampai dengan seumpama kazat. Kazat itu asalnya itu seumpama tai mata, kotoran yang dikeluarkan oleh susunan daripada masjid. Ini juga kita harus tanggap dalam masalah ini. Buang sifat ego, buang sifat angkuh, buang sifat sombong. Sombong boleh-boleh saja kalau di depan non-muslim, orang-orang yang tidak mau patuh taat kepada Allah, di saat mereka sombong kepada kita. Tapi kalau sesama mukmin, dengan orang ramai, dengan tempat-tempat mulia, dan juga dengan waktu-waktu mulia, jangan sombong. Jika sampai dengan kita enggan untuk masuk ke masjid, kita segan untuk beriktikaf, kita enggan untuk mengambil sapu yang kecil tuh, kecil saja, tak ada sapu, ambil tisu. Kalau kita ada tisu, tak ada tisu, cari kertas kecil, sobek saja ada kertas dalam poket kita. Pada waktu kita ambil uang kan ada resetnya, ada resetnya. Reset itu kita ambilkan pada tai cicak, kutip, buang, besar pahalanya. Benda macam tu jangan tunggu anak kecil, jangan tunggu santri, jangan tunggu orang lain. Kenapa? Sebab ini adalah muamalah kita dengan Allah. Ini macam seperti pada saat istri kita anak jatuh, takkan dengan kita tunggu orang untuk menyelamatkan dan juga untuk mendukungnya. Misalnya katakan saja istri kita naik sampah, naik perahu, atau daripada perahu nak turun. Jadi dia agak risau sebab perahu itu bergoyang. Jadi pada masa turun, jangan sampai yang punya perahu yang hulurkan tangan untuk pegang telapak tangan istri kita, kamu lah. Kalau perlu kendong, angkat. Macam tu. Seperti itu kita dengan istri atau juga dengan anak. Kita tak biarkan dia turun. Takut kalau terpleset, tergelincir, jatuh, telungsur. Udah, angkat dia. Macam juga kalau pada tu tengok ada tisu.
ada daun kering, ada sampah, ada kotoran di dalam masjid, jangan tunggu sesiapa. Kita seperti malaikat berebut untuk membawa ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba, berebut juga kita untuk mengutip dan juga untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam masjid. Allah perlihatkan semua ganjaran pahala kebaikan yang dilaksanakan oleh umatku, sehingga sampai dengan seumpama kotoran yang dikutipnya daripada masjid. Dan juga Allah tunjukkan kepada saya dosa-dosa kesalahan umatku, tapi ternyata aku tidak melihat dosa kesalahan yang lebih besar daripada surah Al-Quran atau ayat Al-Quran yang dilupakan oleh seseorang. Na'udzubillah. Ini yang Abi katakan 2 hari yang lalu. Jadi kalau anak tak terlalu minat, jangan dipaksa. Takut nanti gara-gara kita paksakan dia menghafal Al-Quran, akhirnya Al-Quran dia tinggalkan. Akan menjadi bencana kalau dia tidak punya waktu, tidak punya kesadaran di akhir hayat untuk mengulang hafalannya. Jadi masalah dengan dia nanti, dia ada masalah lah. Jadi kita sarankan untuk menghafal surah-surah pilihan yang senantiasa kebaca, yang senantiasa terulang alik. InsyaAllah akan tetap senantiasa utuh hafalan Yasin yang dihafalnya. Tabarakal Muluk, Waqi'ah, Kahfi, Hamim Dukhan, Amma Yatasa'alun sampai ke penghujung. Kenapa? Sebab itu senantiasa dibaca. Tapi kari-kari hafiz yang mana kalau pada waktu salat baca surah Az-Zumar sampai habis, atau baca surah Luqman sampai habis, atau baca surah Sabah sampai habis. Jangankan dengan seumpama kita itu dengan qurra yang sudah hafal Quran pun mereka sudah tidak punya peluang waktu untuk mengulang kembali dengan hafalannya. Kalau dia tidak jadi guru tahfiz, yang jadi guru tahfiz pun kalau pada waktu disibukkan dengan urusan dunia tidak akan ada waktu untuk mengulang. Ini sebenarnya bukan sekedar dengan bahasa satu kewajiban, tanggung jawab kita bersama untuk kita memikirkan, untuk kita menyerahkan kehidupan daripada orang-orang yang waktunya untuk Al-Quran. Itu bukan hanya dengan bahasa sebagai satu kewajiban, tapi ini satu di antara suatu atau satu perkara kewajiban yang paling agung, yang paling besar, agar mereka-mereka yang hafal Quran ini boleh memberikan tumpuan sepenuhnya kepada Al-Qurannya. Kau harus menjadi tangan kanannya dalam keperluan hidupnya sehari-hari. Jadi kalau ternyata ada seorang guru tahfiz, hafalannya bagus, amalannya bagus, dan belum punya sumber kehidupan, tidak ada pencarian, maka bukan lagi sepatutnya, sewajarnya, sewajibnya kita yang berkemampuan, siapa yang mampu, yang paling wajar untuk kita menyerah kehidupannya. Bahkan kalau pada waktu dia katakan, saya mau jualan, saya mau buka bisnis, saya mau nyewa kedai untuk menjabat segala macam. Kalau perlu kita halang. Kamu fokuskan dengan Al-Quran saja. Ini yang tidak terlalu banyak di zaman kita sekarang. Akhirnya ulama-ulama kita terjun dalam dunia bisnis. Akhirnya para qurra hafiz-hafiz Al-Quran terjun dalam dunia usaha. Nah, ada kedai, kedai runcit kah? Atau juga tuh guru. Memang boleh, bagus juga pada masa yang sama. Tapi itu kalau tidak menjejaskan kepada tugas mereka sebagai seorang alim. Jadi yang dulunya boleh buat pengajian pagi, siang, malam. Sekarang ngajar cuma hanya sekali seminggu. Paling boleh pun seharinya dalam satu materi saja. Kenapa? Karena pergi kedai. Karena berjualan. Karena dalam dunia pertanian. Karena dalam dunia usaha. Karena terlibat dalam dunia ekonomi. Kalau kepada politik, na'udzubillah minasyiyasah. Jadi daripada Ustaz Zaidi, atau Ustaz Zaidi live dengan kita, kalau live tolong bagi tahu Ustaz Zaidi Kelantan. Kata Ustaz Zaidi, Tuan Guru Haji Musa, murid Syekh Yasin Al-Fadani, di antara daripada yang menarik daripada beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minasyiyasati. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan dan juga daripada politik.
Orang politik adalah kumpulan orang-orang yang paling cepat masuk surga dan juga kumpulan orang yang paling cepat mendapatkan murka dan neraka Allah Jalla Jalaluh. Dah, begitu statement yang paling bagus. Jadi kita rakyat mau diapakan sama mereka, mereka yang punya wewenang. Kita protes kita, nasihat kita, ucapan kita tak didengar. Apalah kita, siapa kita tidak punya jawatan apa-apa. Kalau seumpama mereka menyarankan, mencadangkan, katakan seperti sekarang, vaksin, mas, SOP, dengan jaga jarak, basuh tangan, suhu badan, pas segala macam. Semua orang patuh dan taat. Apa yang kita pakai mas? Keluar ke sana kemari kita pakai mas. Ke sana kemari dengan kita ikut SOP, aturan. Coba kalau mereka juga buat benda yang semacam itu untuk perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh. Kalau mereka kurang sholatnya, kurang zakatnya, kurang hadiahnya, kurang sedekahnya, kurang ibadahnya, mereka akan menumpang kebaikan daripada rakyat yang mereka akan berada pada barisan yang paling di depan. Gimana kita boleh berdakwah? Ini sekarang tersekat dakwah. Siapa yang menyekat? Pengajian terkandas dan juga terkendala. Siapa yang mengkandaskannya? Siapa yang menghentikannya? Kan pihak berkuasa. Apapun pertimbangannya, mereka punya wewenang. Kata mereka buka pondok, kita buka. Kata mereka tutup, kita tutup. Kata mereka buat operasi, kita operasi. Kata mereka tutup, kita tutup. Kata mereka cabut, mereka cabut. Mereka punya wewenang seperti itu. Kalau saatnya mereka buat peraturan ke depan nanti, coba kalau sampai seketika adzan berkumandang masih juga berkeliaran akan dikenakan saman cukup 100 ringgit. Kalau sampai qamar sudah berkumandang masih juga berada di luar masjid sibuk dengan urusannya, dengan bengkelnya, dengan kedainya, dengan politiknya, dengan rokoknya, dengan restorannya, denda 1.000 ringgit. Suasana akan berubah. Masuk surga asbab karena mereka. Tapi pada masa yang sama, pusat-pusat hiburan yang ada lebih daripada cukup, tambahkan lagi, supaya akan semakin lengah dan juga akan semakin lalai. Tempat-tempat maksiat yang ada sudah melengahkan dan melalaikan, membuat manusia jauh daripada Allah, tambahkan lagi, lebih permanen, lebih indah, lebih menggugah, lebih memukau. Siaran TV, siapa yang ngatur? Bagian Kementerian Penerangan. Orang udah malas tengok TV, buat film-film cantik. Tuh, dengan Estru, dengan apa tuh, Fox, tuh, apa tuh, HBO lah, HBO, tak tahulah, film-film barat di situ, jermah, filmnya keren-keren, cantik-cantik, orang suka nonton di situ, masuk ke sana. Ayo, berapa yang lengah? Subuh tak salat berjemaah. Berapa yang lalai? Apakah sambil nonton kebanyakan kita sambil berzikir? Terus siapa yang akan bertanggung jawab? Mau tak kira-kira Kementerian Penerangan tidak bertanggung jawab tentang perkara itu? Yang membuat umat ini jadi lengah dan lalai, yang membuat umat ini jauh daripada Allah, yang membuat umat manusia jauh daripada perintah Allah Jalla Jalaluh, itu boleh kita pastikan kebanyakannya itulah peranan daripada yang Allah berikan amanah dalam kehidupannya. Maka yang namanya kekuasaan, yang namanya politik, yang namanya wewenang, itu yang paling tepat kita ibaratkan macam seperti dengan senjata yang mempunyai dua mata tajam. Boleh kita gunakan untuk kebaikan, boleh juga kita gunakan untuk sebaliknya. Ini ampun. Kalau kita tayangkan yang cantik-cantik, kita tayangkan yang buruk jadi buruk. Dia tidak ada apa-apanya. Dia alat saja. Tapi boleh membuat kita kepada kebaikan. Boleh juga membuat kita kepada sebaliknya. Macam juga dengan duit. Macam pula dengan kuasa. Tapi kuasa-kuasa kita dengan duit tidak seperti kuasa orang politik. Tidak seperti kuasa orang yang memerintah. Dulu-dulu katanya ada di antara daripada menteri-menteri yang mencadangkan, menginisiatifkan, terus dilaksanakan, berdoa sebelum masuk office. Kita perhatikan di jabatan-jabatan atau di pejabat-pejabat, sebelum mereka mulakan kerja, mereka berdoa terlebih dahulu. Speaker, kedengaran ke office-office kru yang ada dalam satu apartemen, bagus. Mulakan dengan salat duha dulu, bagus.
Wajibkan salat berjamaah. Setengah jam, 15 menit sudah di musalla. Bagus. Jadi kita mau tidak mau akan patuh dan taat. Sebab kita menaruh harapan hidup kita itu adalah dengan gaji atau juga dengan tunjangan. Mereka punya wewenang tuh seperti itu. Kata mereka pukul 8, pukul 8. Kata mereka sampai pukul 9, pukul 9. Kata mereka wajib salat berjamaah. Tapi diperhatikan, dipantau. Macam seperti pemantauan tentang SOP. Sejauh mana patuh taat kita kepada SOP. Pantau seperti itu juga salat jamaah. Kalau seandainya ada laporan tidak ber-SOP, boleh dikenakan teguran, boleh dikenakan saman. Juga seperti itu kita pantau tentang di rumahnya salat berjamaah. Bagaimana suasana di rumahnya? Masya Allah, tabarakallah. Teringin nak menjadi presiden atau nak menjadi sultan atau nak menjadi raja. Sini, oke, sini, makasih. Adik bangun tidur ya. Oke, makasih. Nah, dah. Teringin kita memerintah. Kalau pada saat dengan kita boleh berbuat perkara-perkara semacam itu. Berubahnya corak dunia itu kepada pemimpinnya. Jadi kita tidak heran akan terdapat sejumlah cendekiawan. Bukan atlet-atlet. Atlet itu akan merugikan, akan membahayakan mereka nanti pada hari kiamat. Apa? Bola sepak, minta maaf, gol. Kalau sampai 1001 gol pun yang dijaring, menang, mereka angkat piala, kita menang, apa untungnya dengan kita? Apakah kena dengan kemenangan, kesebelasan, Kedah, Kelantan, Terengganu, mana-mana saja Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya? Terus dengan kita akan semakin dekat kepada Allah. Terus dengan kita akan semakin dekat dengan surga. Terus dengan kita semakin dekat dengan ridha Allah Jalla Jalaluh. Kalau dengan derma, Nabi kita bersabda, orang yang berderma, yang suka menderma, yang berjiwa sosial, dekat kepada Allah, dekat kepada orang ramai, dekat juga kepada surga dan jauh daripada api neraka. Bola sepak ada tak kira-kira yang semacam itu? Berapa pembiayaan anggaran untuk olahraga? Jadi kalau, Masya Allah, atlet negara bukan lagi negara Indonesia, negara Malaysia, namanya negara atlet. Bolanya kita, basketnya kita, polinya kita, badmintonnya kita, takronya kita, semuanya kita. Naikkah martabat kita di sisi Allah Jalla Jalaluh? Apakah akan bertambah kebaikan kita? Apakah akan bertambah kemuliaan kita? Atau sebaliknya, waliyadzubillah, berangkat, ramai yang meninggalkan kewajiban. Siapa yang tanggung jawab? Tuh hakikat itu yang Abi katakan. Maju dan mundurnya, jauh dan dekatnya umat kepada Allah Jalla Jalaluh, itu besar pengaruhnya daripada mereka yang memerintah, yang diberikan amanah oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi jangan sampai kalau pada waktu nanti kita sudah jadi ketua pengarah, jadi manajer, jadi konsultan, jadi ketua bagian, jadi pengursi, jadi imam, jadi DO, jadi menteri, perdana menteri, jadi raja, jadi sultan. Jangan sampai kita tidak berjaya dengan jawatan tadi itu untuk menjadi orang yang pertama di dalam surga dan mampu untuk menyelamatkan sekian ramai daripada rakyat-rakyatnya. Kalau tidak ada mata-mata semacam itu, pemerintahan jawatan akan menyengsarakan mereka di akhirat nanti. Bermula daripada detik-detik nazak sampai kepada penghujung. Ingat, mudah-mudahan kepada mereka-mereka yang Allah berikan amanah untuk mengatur kami, membimbing kami, Allah berikan hidayah, taufik dan kesedaran yang semacam itu, sehingga mereka peruntukan, mereka kondisikan rakyat untuk menjadi tangan kanan kiri kaki tangan kebaikan mereka untuk menuju Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda, Allah peliharakan segala macam bentuk dosa kesalahan yang dilakukan oleh umatku. Tidak ada dosa yang paling besar daripada surah Al-Quran
atau ayat Al-Quran yang telah dihafal oleh seseorang, kemudian dia melupakannya. Jadi dari sini, nanti diingatkan sama anak-anak, melupakan Al-Quran itu adalah dosa besar. Ulang, melupakan Al-Quran itu diantara daripada dosa besar. Yang ikut keterangan hadis di sini lebih besar daripada yang besar. Karena itu, kalau kita dah memahami hakikatnya, melupakan. Nah, ini tentu akan timbul pertanyaan. Ini akan mengundang pertanyaan. Gimana kalau dengan kita bukan melupakan, tapi dilupakan. Ingatan kita dah semakin melemah. Kemampuan kita sudah semakin berkurang. Jadi bukan kita melupakan. Kita ulang juga. Tapi tidak tersemat dalam ingatan macam seperti pada waktu kita masih muda. Kita yang tua, hafalan kita jelas berkurang. Bukan semakin bertambah umur, semakin bertambah hafalan, tidak. Semakin berkurang hafalannya. Nah, jadi supaya kita tidak tergolong golongan yang paling besar dosa kesalahannya disebabkan karena melupakan Al-Quran, maka jangan kita katakan melupakan. Dalam bentuk doa, وَذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نُسِينَا. وَذَكِّرْنَا, diingatkan kepada kami, manusina, Al-Quran yang telah lepas, yang telah nusina, yang telah Allah lupakan, yang Allah lenyapkan daripada ingatan kita. Bukan nasina. Tulisannya nasina. Kalau nasina itu kita yang melupakan. Kalau nusina itu dilupakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan baca nusina di situ kita tidak bersalah di sisi Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 35 menit di sanadil muttasil ila al-Imam Al-Hafiz Khatimatul Huffaz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, faslun fi maradihi wa wafatihi wa wasiyati wa istikhlafihi Umar. Bab yang menyatakan tentang masa sakit, wafat, wasiat, istikhlaf beliau kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ila an qala. Kemarin kita sampai kepada hadis riwayat daripada Ibn Asakir, daripada Yasar ibn Hamzah. Qala lamma saqala Abu Bakar ashraf ala nasi min qawatin faqala ayuhan nas. Pada waktu sakit Sayyidina Abu Bakar semakin bertambah, maka beliau melihat orang ramai, rakyat, para sahabat daripada tingkap. Saya berkata, aku telah melantik seorang pengganti. Apakah kau ridho dengan si pengganti itu? Mereka mengatakan, radina, kami semuanya restu dan ridho, ya Khalifata Rasulillah. Maka tidak ada yang bangkit semuanya mengatakan restu dan ridho, kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bangkit berdiri, kata beliau, kami tidak ridho. Saya tidak ridho, saya tidak akan restu, kami tidak akan restu dengan insan yang telah dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti, untuk menjadi sebagai khalifah, kecuali kalau itu adalah Sayyidina Umar. Qala fa innahu Umaru. Akhirnya beliau pun terbuka, memang yang saya lantik itu adalah Sayyidina Umar. Ini daripada siapa? Daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Syiah mengatakan Sayyidina Ali berpura-pura saja, bertakiyah. Bukan Sayyidina Ali jenis orang yang berpura-pura. Sayyidina Ali bukan orang yang pengecut. Sama juga bedanya dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bismillahirrahmanirrahim. Akhraj Ahmad wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, inna Abu Bakrin, sunnah Abu Bakar, lama hadaratul wafatu, pada masa kematian sudah hampir tiba, beliau berkata, ayu yaumin hada, hari apa hari ini? Ini hari apa? Hari ini hari apa? Kata mereka, hari Senin. Qala, beliau berkata, fa in mutu min lailati, kalau saya mati pada malam hari nanti, maksudnya malam Selasa, fala tantaziru bi lighatin, jangan tunggu penyelenggaraan pemakamanku sampai besok. Jangan tunggu besok baru nak dikuburkan.
semakin cepat semakin elok. Tapi ingat, semakin cepat semakin elok kalau pati udah mati. Bukan sakat pitam dia sudah terus nak dimandikan, akhirnya bergerak pada waktu dimandikan, bukan macam tu. Meninggal, terus dimandikan, dikafan, disolatkan, diusung. Pada masa mengusung ke liang lahat, mungkin kena tergoyang, jenazah tadi tu goyang-goyang begitu, akhirnya bangun. Jenazah yang sedang diusung, sedang ditandu tadi itu bangun, menjerit, tolong, aku masih hidup, tolong. Kebetulan di antara daripada yang hantarkan jenazah tadi itu ke liang lahatnya adalah Juha. Juha itu terkenalnya di kalangan orang Arab. Kita sebut dengan Abu Nawas. Tolong Juha, aku masih hidup, selamatkan aku. Jadi kata Juha, nak tolong awak lagu mana? Orang ramai semuanya beranggapan awak itu dah mati. Makanya mereka hantar awak ke kubur. Sekarang dengan aku, kamu jangan buat aku jadi susah. Apakah aku percayakan awak yang mengatakan awak masih hidup? Aku percayakan orang ramai yang mengatakan kamu udah mati. Itulah. Jangan tidak jadi orang pintar. Bodoh itu masalah betul. Memang kadang-kadang bodoh itu ada manfaatnya. Tapi banyak mendatangkan kemudaratan. Jadi kata dia, masa aku percaya dengan awak yang mengatakan kau masih hidup? Tak payah orang ramai, tak payah dia, tapi siapa tengok dia tu menjerit berarti hidup lah. Takkan tidak mengerti, ya itulah permasalahannya. Itu diantara daripada nawadir Juha. Lulucun orang Arab. Masya Allah, tabarakallah. Detik-detik kematian Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, jangan tangguh pemakamanku, jangan tunggu besok baru aku nak dikuburkan. Fa inna ahabbal ayyami wal layali ilayya, maka sesungguhnya hari yang pertama, malam yang kedua yang paling aku sukai itu adalah hari yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai untuk urusan mati pun juga teringin mati seperti pada hari Nabi kita wafat. Itu cinta yang seperti apa? Itu yang namanya cinta. Apa kesukaan daripada sang kekasih? Itu yang kita sukai. Kesukaan kita makan keripap. Tapi kesukaan kita suka makan donat. Ya kita juga kena suka makan donat. Itu yang namanya cinta. Kita sampai sanggup mengorbankan kecintaan kita. Kesukaan kita siakap 3 rasa pedas. Tapi sang pasangan kita sukakan siakap 2 rasa manis. Udah, robah siakap 2 rasa manis. Sampai kepada hari Nabi kita wafat, mereka inginkan agar detik-detik kesudahanku juga pada hari yang sama dengan hari baginda. Kalau tidak pun tidak terlalu teranjak jauh. Qala yaqulu fa inna ahabbal ayyami wal layali ilayya aqrabuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Abu Bakrin nahalaha Judada istri nawasakan bin malihi bil ghabah. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar telah menghadiahkan juzada panenan 20 wasak daripada duit pribadi beliau atau daripada hak milik beliau di satu tempat namanya ghabah. Sama makna ghabah itu hutan. Juzat hasil 20 wasak, 1 wasak sama dengan 60 sak, 180 gram. 180 kilogram kali 20. Pada mahadaratul wafat, setelah detik-detik kematian beliau telah tiba. Qala ya bunayyatu wallahi ma minan nasi ahadun. Hai anakku, tidak ada daripada seseorang yang paling saya cintai kekayaan, kebahagiaan dalam hidupnya itu daripada kamu. Dan tidak ada yang paling aku tidak sukai kemiskinan setelah aku daripada kamu. Orang yang paling aku inginkan hidupnya kaya raya serba ada, itu adalah kamu. Orang yang paling aziz, yang paling aku tidak berkenan untuk dia menjadi orang miskin di kalangan semuanya itu adalah juga kamu. Aku tak nakkan kamu jadi orang miskin dan aku
angan-angankan kamu menjadi orang yang terkaya. Wa ini kuntu nahaltuki judada istri nawasakan, dan aku telah menghadiahkan kepadamu panen hasil dalam 20 wasak. Kalau kunti jadatihi wahtarastihi kana laki wa innama huwa al-yawm mal warisin wa innama huwa akhawaki wa ukhtaki faqsimu ala kitabillah. Kalau nanti kau petik, kau panen hasil yang sudah ditaksir dalam 20 wasak itu, apabila kamu dah memetiknya dan menyimpannya, itu adalah untuk kamu. Wa innama huwal yaum, dan hanya saja sekarang ini mal waris. Kalau pemberian yang aku berikan tempoh hari ternyata sudah kau petik, sudah kau simpan, itu memang kepunyaan kamu. Tapi kalau pada saat sampai kepada hari ini masih juga belum kau petik, masih juga belum kau panen, maka itu adalah menjadi harta pusaka. Innama huwa, dia hanya saja kamu dengan 2 orang saudara laki-lakimu, dengan 2 orang saudari perempuanmu. 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Berarti 5 dengan Sayyidatuna Aisyah. Faksimuhu, maka bagikanlah yang 20 wasak tadi itu atas dasar kitab Allah. Faqalat ya abati wallahi law kana kadza wa kadza la taraktuhu. Kalau seandainya sekian banyak sekalipun akan aku tinggalkan semua. Demi untuk adik-adik, untuk keluarga, untuk keperluan orang ramai. Qala wa innama hiya Asma. Tapi papa kata 2 orang adik perempuan, 2 orang saudari perempuan, sedangkan yang ada tidak lebih daripada Asma. Ada Muhammad, ada Abdurrahman bin Abu Bakar, dan juga ada Muhammad, 2 orang laki-laki. Ada dengan Sayyidatun Asma, dengan Sayyidatun Aisyah. Siapa lagi? Itu saudari perempuan kami. Dikatakan 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Famanil ukhra, siapa saja yang lainnya? Qala dzubmati ibnati Khadijah. Itu kandungan yang ada di perutnya anak Khadijah. Saya merasa dia itu adalah perempuan. Tidak di scan. Ini firasat, ini pengamatan. Tidak ada kepakaran pada saat ketika itu sampai dapat mengetahui jenis kelamin, jenis anak yang ada di dalam kandungan. Dan tidak adalah untuk memprediksi, untuk mendeteksi atau memprediksi dengan ultra itu jantungnya, jantung cantik. Oke, pusing lagi, tengok itu tangan. Itu kaki. Itu kaki. Kita tengok sekali jantungnya, napasnya macam macam tu. Tengok lagi ke hadapan. Oh, laki-laki itu alat. Tapi kemampuan manusiawi itu tidak mampu untuk memprediksinya. Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal dunia mengatakan yang ada dalam kandungan istrinya, yang ada dalam kandungan istri beliau Ibnatu Khadijah itu adalah anak perempuan. Wa kharajahu Ibnu Sa'dan wa qala fi akhiri dzat batni ibnati Khadijah qad ulqiya fi rawi, kandungan yang ada di dalam perut putri Khadijah itu Allah telah ilhamkan kepadaku, telah diilhamkan ke dalam benak perasaanku, itu adalah jariyah, fastausi biha khairan, maka berbuat baiklah kepadanya. Fawaladat Umma Kulthum, maka Ibnata Khadijah itu melahirkan anak perempuan yang diberi nama dengan Umma Kulthum. Bismillahirrahmanirrahim. An Urwata an Abu Bakrin awsa bi khamsi mal bi khumusi mali'i. Qala akhudhu min mali ma akhadallahu min fa'il muslimin. Aku wasiatkan daripada hartaku 1/5 daripada total keseluruhan. Jadi kata aku mengambil daripada duitku untuk wasiat seperti
yang Allah ambil daripada pai'il muslimin, daripada harta rampasan kaum muslimin. Itu diambil 1/5 untuk pembagian-pembagian tertentu. Aku juga mengambil 1/5 daripada hasil peninggalanku, daripada duit kekayaanku, duit penghasilanku atau duit yang aku miliki untuk diwasiatkan atau untuk pribadi beliau. Wa akhraja min wajhin akhar annahu qala la an usya bil khumsi, aku berwasiat dengan 1/5 hartaku, daripada 1.000 berarti 200, lebih aku sukai daripada aku mewasiatkan dengan 1/4-nya, dari 200 daripada 250. Dan aku berwasiat 1/4-nya, lebih aku sukai daripada berwasiat 1/3-nya. Dan berwasiat 1/3 wa man awsa bi thulusi lam yatruk syai'an. Orang yang berwasiat 1/3 berarti dia tidak mensisakan sedikit pun untuk sedekah. Kenapa? Sebab kalau kita wasiat 1/3, yang 2/3 itu sudah jadi tarikah. Itu memang kalau kita tidak berikan pun juga jadi hak milik mereka. Tapi daripada yang 1/3 itu hak milik kita. Nah, berapa kita tanazul, berapa kita kurangkan daripada nilai yang 1/3 tadi itu sebagai hadiahkah, sebagai sedekahkah, sebagai pemberian daripada kita. Itu dari sudut sana beliau beranggapan berwasiat dalam 1/5 itu lebih baik. Jadi kalau kita berwasiat dalam 1/5 berarti dalam 200-an, kalau dari 1.000 200. Kalau kita berwasiat dalam 1/3 berarti itu hanya dalam 330. 200 dengan 330 berarti ada nilai 130 itu macam seperti kita sedekahkan kepada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa akhraja Sa'id Ibnu Mansur fi Sunani an Dhahak an Abu Bakrin wa Aliyan awsaya bil khumusi min amwali ima Sina Ali, dan juga dengan Sina Abu Bakar mewasiatkan 1/5 daripada harta mereka, liman la yarisu, bagi karib karabat yang tidak mewaris. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat wallahi ma taraka Abu Bakrin dinaran wala dirhama daraballahu sikkatahu. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar tidak mewariskan dinar atau dirham. Daraballahu sikkatahu. Sikkah itu adalah cop, mohor yang ada pada uang. Qala lama saqul Abu Bakrin tamassaltu bihadzal bait. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala pada saat keadaan Sayyidina Abu Bakar semakin kritis, makin kritikal, aku pun melantunkan bait syair ini, la amruka ma yughni thara'u anil fata idza hasrajat yawman wa dhaqa bihi sadru. La amruk, demi umur, apa yang mengayakan seseorang, apa kekayaan yang mengayakan kepada seorang pemuda, idza hasrajat yauman wa dhaqa biha sadru, apabila dia terkeluar pada suatu ketika, maksudnya athara, dan dadanya pun juga menjadi sempit. Maka pada waktu mendengar ucapan seperti itu daripada Sayyidatuna Aisyah, kasyafa an wajhi wa qala laisa kadzalik. Bukan begitu Aisyah, bukan begitu, akan tapi ucapkan waja'at sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah detik-detik kematian. Ja'a sakratul mauti, datanglah sakaratil maut dengan membawa kebenaran, maksudnya dengan kematian. Dzalika, itu adalah yang kau upaya untuk kau mengelak daripadanya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itu yang kau upayakan agar kamu terelak daripadanya. Unzuru saubi hadaini atau saubaini hadaini, coba tengok dua helai pakaianku itu kemudian dicuci. Wa kaffinuni bihima, dan kapal aku dengan dua helai kain itu. Fa innal hayya, lebih berhajar kepada yang baru daripada orang mati. Dikatakan bahwasanya kain kafan yang beliau pesankan agar beliau dikafani
dengan dua helai kain kafan itu adalah kain yang senantiasa dibawa pulang untuk bolak-balik pergi ke masjid dan juga pergi melaksanakan salat berjamaah. Atau yang dipakai dalam berjuang di jalan Allah. Kira-kira siapa di antara daripada kita yang berani berwasiat agar handphone dikuburkan dengan kita? Yang dia secara pasti lebih banyak melengahkan dan melalaikan sesiapa saja berbanding dengan detik-detik kita dengan Allah bersama handphone. Secara pribadi, terimalah nasihat ini. Mudah-mudahan itu akan menjadi asbab barakat dan kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan kita dunia dan akhirat. Yang walaupun itu sangat-sangat berat sekali, jangan main handphone di waktu sedang menjadi tetamu Allah. Jangan main handphone saat ketika dengan kita berada di dalam masjid. Bagi tumpuan, untuk ibadah saja. Jangan sampai ibadah kita itu jadi murah. Jangan sampai lebih mahalan handphone daripada zikir. Lebih mahalan handphone daripada tasbih. Lebih mahalan handphone daripada etikaf. Lebih mahalan handphone daripada rumah Allah. Allah dengan perantaraan wahyu, hadis yang Nabi kita sampaikan, menyatakan bahwasanya masjid itu adalah semulia-mulia tempat atas permukaan bumi. Maka jangan sampai tempat yang paling mulia itu ternyata justru dengan kita tidak melihat kemuliaannya sehingga sampai terkalahkan detik-detik kita pada berada di tempat yang paling mulia dengan handphone, grup WhatsApp kah, Facebook kah, YouTube kah, semuanya. Atau dengan ceramah pun tak payah. Bab orang tengok daripada jauh, mana tahu orang kita dengan ceramah, orang tengok kita main handphone je. Tak nak kita menodai. Waktu kita tidak sepanjang 24 jam di rumah Allah. Sekarang seminggu pun kita tak datang ke masjid. Ada yang berbulan-bulan dah tak pernah datang berkunjung ke masjid. Di Perak, alhamdulillah, suasana kemarin Abi macam seperti pada waktu di Johor. Nak sembahyang di luar masjid je, tak nak ambil kuota orang. Bayang samping kereta. Tapi ternyata pada waktu sampai ke masjid itu cukup lumayan besar. Tak ada orang yang jaga. Ada buku catatan nama, ada pendeteksi suhu badan. Nak tulis-tulis, tak nak tulis pun tak ada apa. Kata Usin tulis jadi. Aku kalau ada polis nanti dicek, kita tak tertulis. Okeylah, tulislah nama. Ambil alat, kita yang buat. Tengok masjid, baru ada dalam beberapa orang. Sebab Abi pergi sebelum pukul 1-an. Ada nasib yang di belakangnya. Tapi karena tak ada penjaga, tak ada islah. 2 vaksin, 2 dos, 3 dos, itu tak ada langsung. Dan begitu yang bijak. Jangan halang orang. Kita bukan menghalang orang daripada rumah kita. Kita tak bagi orang masuk rumah kita, silakan. Tapi jangan tak bagi orang masuk ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kamu halang manusia daripada rumah Allah, kalau Allah halang kamu masuk daripada surga, macam mana? Ulang balik. Kalau kita tak bagi orang masuk ke rumah kita kerana tidak ada vaksin, itu mungkin barangkali masih ada alasan atau pertimbangan. Tapi kita halang orang untuk masuk ke rumahnya Allah, bukan rumah kita yang bangun, bukan itu kepunyaan kita. Tak takut kalau Allah halang kita masuk ke gudang rahmat, maghfirah, keampunan, atau untuk masuk ke dalam syurganya Allah Jalla Jalaluhu. Betapa nikmatnya, betapa bahagianya, betapa seronoknya semalam tu. Abi dapat sab pertama, tapi Abi tak ambil sab yang depan mimbar, Abi ambil pojok. Jadi gimana sih di situ sih? Dia kata Pak Husin, Abi masa keluar masuk kita kena pakai mask. Orang pakai. Di suasana di kampung, alhamdulillah, toleransinya tinggi. Tapi kalau masa sholat boleh tak pakai mask? Boleh. Letak aja depan. Abi pun letak depan. Sepanjang bidang mesti Abi tidak pakai. Hanya letak poket pada sedikit kita. Lagi pun sudah ada jarak. Jadi kita nak mengantisipasi diri kita daripada apa? Semua yang masuk masjid itu sehat. Apalagi kalau dengan aturannya sudah terima 2 dos. Apalagi yang kita risaukan. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Jadi kita yang sudah dalam berapa bulan tidak ke masjid,
pada masa pintu gerbang masjid dibuka selebar-lebarnya pun jarang-jarang masuk ke masjid. Kecuali pada hari Jumat sekali seminggu, itu pun kadang-kadang tak masuk, kena salat di luar. Oke. Terus yang sesaat waktu dapat masuk ke masjid tadi itu masih juga mau main handphone. Handphone tidak menjadi teman Anda. Tidak akan kita bawa masuk ke dalam kubur. Kita akan takut dengan pertanggungjawaban, persaksian daripada handphone kepada kita. Handphone, kamu pernah tengok benda lola kan? Pada hari apa? Na'udzubillah. Hei, kamu kenapa bercakap? Senyap, diam. Kurang asam. Na'udzubillah. Kita laki-laki tengok benda macam tu. Kita bukan nak tengok, tertengok. Benda tu dalam paparan. Sinar menari. Setengah bukil. Iklan. Barang produk. La zada, tidak ada tambahan. La tidak. Zada, tidak ada ziyadah. Harga pas, tidak ada kurang. Kemana la zada? La zada wala naqasa. Tidak ada bita juga, tidak ada kurang. Saya tukang iklan. So, tengok tak, pada tu satu pakaian, baju diiklankan oleh seorang perempuan. Mana ada perempuan yang sebarang perempuan? Mesti perempuan yang cantik-cantik. Iklan telkung. Coba tengok yang iklankan telkung Khadijah, Faridah, Nafisah, Hamimah, Amimah. Nama-nama. Terserah namanya apa. Kalau ada yang buat iklan sendiri, tak banyak kepada orang-orang yang lawa-lawa yang cantik-cantik, paling yang Datu Hak Kelantan. Nah, beliau buat iklan sendiri. So tengok tak? So tengok yang namanya wa'alaika. Tengok sekali ke tepi. Tapi mana boleh? Kita dah ternampak, jelitanya. Oh, cantiknya. Itu kan handphone. Itu kan TV. Itu kan iklan. Terus itu nak dibawa masuk ke masjid. Okeylah, terbawa. Takut kalau hilang. Tapi sampai sibuk juga di dalam masjid dengan handphone. Mahal mana handphonemu. Setia mana handphonemu pada saat ketika kau di saat siasat dan juga dalam kubur. Jika sampai kau rosak detik-detik komunikasimu dengan Allah. Jika sampai kau diganggunya pada waktu kita lagi sedang beretikaf. Jika sampai teralih konsentrasi kita daripada doa permintaan agar kita mendapatkan maghfirah dan rahmat. Jadi Abi tidak merasa bersalah kalau Abi katakan haram kepada diri Abi untuk membawa handphone ke masjid kalau secara tidak disengaja terbawa juga untuk tidak mengaktifkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca surah melalui handphone bolehkah? Syekh, tak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau pada waktu kita angkat Al-Quran, dapat pahala kamu pada waktu mengangkatnya. Ada hukum hakam. Adakah hukum hakam berkenaan dengan handphone kalau pada waktu kita dalam keadaan suci dan bersih? Sama, tidak ada perbedaannya. Tapi membawa Al-Quran itu disyaratkan dalam keadaan suci dan bersih. Kalau syarat dalam keadaan suci dan bersih, katakan wajib pada waktu kita memegang Al-Quran dalam keadaan berwudu, berarti kita dapat pahala wajib 70 kebaikan yang kita dapatkan. Angkat handphone dapat berapa kebaikan? Tak ada langsung. Di samping orang yang jauh daripada kita, tengok kita sama. Tuh guru yang walaupun baca Quran dengan handphone, tapi memberikan contoh kepada orang-orang yang di luar sana, dikira tuh guru main handphone. Jadi ada subuhatnya. Misal seperti dengan kita berada depan kelab telanjang. Depan kelab malam. Ada orang lewat di situ. Orang kadang-kadang segan lewat depan kita. Karena kita berada di tempat yang subuhat. Orang menjauh, tapi di kepala orang bermain. Kok ngapain kita ada di situ? Kenapa di depan pintu gerbang tempat hiburan? Kelab pelacuran. Misalnya akan ada baginda pada waktu pergi dengan istri antar Sayyidatuna Safiyah ke rumah. Ada dua orang ansar yang bakal akan berselisihan dengan beliau. Beliau langsung katakan, Khifa, berhenti dulu berdua kalian yang berdua tuh. Ini adalah Safiyah inna Safiyah tuh. Untuk mengelakkan diri daripada tuhmahan, daripada tuduhan. Nah macam itulah pada waktu kita membaca Al-Quran dengan handphone. Satu, menggalakkan handphone dibawa masuk ke dalam masjid. Yang kedua, membuat orang akan berursangka dengan kita, dikira kita juga main handphone.
Yang ketiga, handphone yang sudah macam-macam isinya. Apa yang tak ada dalam handphone? Mr. Google. Atau dengan Cikgu Google. Atau dengan Mr. YouTube. Facebook. Apa yang tak ada di situ? Kita nak tengok apa saja. Tinggal type saja lagi. Type sekali, brrr, keluar semuanya. Type saja apa? Laki-laki, obat kuat. Keluar semua jenis obat kuat. Yang kadang-kadang sampai kepada yang tidak boleh dilihat pun juga ditunjukkan. Terus yang itu tuh kita nak bawa masuk ke masjid. Kita tak ada rasa hati atau tidak ada perasaan kesesitipan atika saat ketika membawa benda yang semacam itu ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Jadi, mau katakan haram tidak. Tapi kalau dengan orang-orang yang merasa dirinya diperhatikan, yang merasa dekat dengan Allah, yang ada kesesitipan hati dengan perkara-perkara yang walaupun hanya setakat syubhat atau boleh menimbulkan kesalahsangkaan, dugaan daripada orang, jelas dia tidak akan membawa peralatan seperti itu ke dalam masjid. Beda dengan kameramen. Kameramen letak handphone dia bukan untuk menonton. Dia letak handphone, dia letakkan tiangnya, dia sangkutkan handphonenya, terus dia online. Nah, itu cerita lain. Orang tidak akan berusangka di situ sebab ada nampak muka penceramah, muka yang menyampaikan kuliah, muka khatib. Nah, itu silakan saja. Tapi kalau pada baca Quran, kalau orang itu masih jauh, orang tak boleh cam. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah. Suatu perkara yang luar biasa. Kata beliau, kafanlah aku dengan 2 helai kain buruk, sebab kain yang baru itu lebih Allah untuk dipakai oleh orang-orang yang hidup. Jadi sebenarnya bukan pasal buruk atau barunya, tapi justru beliau mengatakan dengan 2 helai kain itulah yang senantiasa selalu dipakai beliau dalam dunia ibadah ke masjid. Wa akhraja Abu Ya'la an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhaltu ala Abi Bakrin wa huwa fil maut. Aku datang mengunjungi orang tua saya di saat orang tua aku dalam keadaan nazak. Faqultu man la yazalu dam'uhu muqanna'an bainahu fi marratin madfuqu. Man la yazalu, seseorang yang senantiasa air matanya itu tertutup, maka sesungguhnya pada suatu ketika madfuqu dafaqa akan dafiqa akan deras keluar. Seseorang yang dahulu air matanya boleh dapat dibendung atau keluar dengan ditutup, tapi pada detik-detik atau pada suatu keadaan keluarnya akan menjadi deras. Madfuqu akan tidak dapat dibendung. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kamu jangan cakap macam tu, ucapkanlah wajah sakratul maut bil haqi dzalika ma kunta minhu tahid, telah datanglah sakaratil maut dengan kematian, dan itulah detik-detik dan waktu yang kau berusaha untuk mengelakkannya. Summa qala bi ayyaumin, pada hari apa meninggalnya Rasulullah, kata mereka qultu yaumul isnain. Ini mungkin untuk lebih pasti sebab beliau pun juga tahu Nabi kita meninggal pada hari Senin, mungkin juga karena dalam keadaan sakaratil tadi itu membuat beliau sudah tidak ingat pada hari apa Nabi kita meninggal dunia. Qala arju, aku berharap kematianku bima baini wa bainal lail, kematianku antara sekarang ini sampai ke waktu malam. Maka meninggallah Sayyidina Abu Bakar pada malam Selasa, baru pihak Lailatul Tsulasa, malam Selasa, Senin malam Selasa, dan dikuburkan sebelum subuh. Kenapa? Karena dah rindukan Allah. Orang yang rindu Allah, Allah akan merindukannya. Orang yang suka, ahabba, menginginkan berjumpa dengan Allah, Allah pun juga ingin menjumpainya. Man kariha liqa Allah, dan barang siapa membenci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun juga akan membencinya. Wal iyadu billah. Wa akhraja Abdullah ibn Ahmad fi Zawaidi Zuhud an Bakr ibn Abdullah al-Muzani qala lamma ihtadara Abu Bakrin qa'adat Aisyah inda rasi faqalat wa kullu dhi ibilin yawman muwarriduha wa kullu dhi salabin labudda maslubu. Tiap orang yang memiliki onta pada suatu ketika, wa kullu dhi ibilin yawman muriduha, kullu dhi ibilin,
tiap orang yang mempunyai onta pada suatu ketika muwarriduha, akan membawanya. Wurud asal maknanya membawa onta ke tempat minumannya. Wa kulli dhi salabin, dan tiap orang yang memiliki salab, rampasan, keuntungan, labudda maslubu, pada suatu ketika salabnya akan diambil. Tadinya kita miliki, yang akhirnya akan dimiliki oleh orang lain. Tadinya berkuasa, akhirnya kuasa diambil alih oleh orang lain. Misal seperti menteri-menteri kabinet yang sudah dilucurkan daripada jawatan mereka masing-masing. Ya kakak? Kata bapak. Yang sudah dilucurkan daripada jawatannya, dimulai dengan Tan Sri, baik atas nama beliau memundurkan diri, atau atas nama apa saja. Sekarang, ada peluang kembalikah untuk belajar jadi Perdana Menteri? Jawaban yang pastinya, wallahu alam. Allah Maha Kuasa, tapi kemungkinan besarnya tidak. Apa yang sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri yang beliau lakukan, yang boleh membawa beliau ke tempat yang teristimewa nanti di sisi Allah. Apa yang beliau tanam, jasa baik apa yang beliau lakukan, apa dalam berapa bentuk kesusahan, tekanan, tindasan, kezaliman, kediktaturan yang beliau benteras pada saat ketika beliau berkuasa, sehingga itu akan mengangkat martabat dan kedudukan beliau dan juga dengan mereka semuanya. Waliyadzubillah, kalau dengan yang sebaliknya, kesusahan-kesusahan yang disandang, yang dirasakan oleh rakyat, oleh orang ramai, boleh diperbaiki, boleh diperbetulkan, kekuasaan sudah tidak ada lagi. Makanya kursi itu akan bergilir, akan kita gilirkan. Peluang akan kita gilirkan. Maka pada saat ketika kita yang dapatkan giliran, jangan sampai kita lepaskan dua prinsip atau dua langkah utama. Satu, untuk melenyapkan segala kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan, kenistaan, kezaliman, kediktaturan. Yang kedua, untuk kita hidupkan, untuk kita masyarakatkan kebaikan, kemuliaan, keagungan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pada saat ketika itu ada satu statement daripada kementerian, katakan saja pada tiap individu, tiap orang yang bekerja dengan kerajaan wajib menyisihkan 2% daripada total gaji yang dia terima untuk sedekah pembangunan masjid, untuk impak pembangunan pondok pesantren, atau juga untuk membeli Al-Quran, apa sajalah untuk kebaikan. 2% daripada 1.000 nyastakat dalam 20-an. Ya kah? Yalah. 2% daripada 1.000, 20 ringgit saja. Tapi kalau 2% daripada gaji yang 100.000, ada dalam 2.000-an. 2.000-an. Besar, alhamdulillah. 2.000 boleh buat banyak. 2.000-an itu daripada satu yang gajinya 100.000, yang 50.000, yang 40.000, yang 30.000 itu ramai, banyak. Berapa duit terkumpul? Jutaan. Akan jadi aset kebaikan kekal abadi dilanjutkan oleh kementerian-kementerian yang berikut. Tuh, yang Abi katakan daripada permulaan, orang yang paling mudah masuk surga, yang paling mudah untuk mendapatkan kebaikan yang abadi, tindih pendidikan kebaikannya adalah pemerintah. Orang di pemerintahan adalah jalan yang paling mudah untuk menuju surga dan juga jalan yang paling mudah untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman, kita orang yang berpemikiran sehat dan waraslah, yang pandai untuk memilih dua pilihan yang mana yang harus dipilih, yang wajib dipilih oleh kita. Mudah-mudahan baik kepada kita semuanya, kepada para pemimpin, menteri-menteri, itu dengan kabinet yang sudah dipilih untuk menjadi menteri, untuk menjawab jawatan mereka masing-masing, tidak terkecuali dengan Tan Sri Ismail Sabri. Allah berikan taufik hidayah kepada mereka untuk menyelamatkan umat dan negara daripada bencana, daripada maksiat, daripada murka, daripada bala dan malapetaka, dengan menggerakkan umat untuk patuh dan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu,
taisir, ingin mendapatkan kemudahan daripada Allah, berikan kemudahan kepada rakyat. Ingin mendapatkan yang terbaik daripada Allah, berbuat baik kepada rakyat. Ingin mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan, maka berikan keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyat. Jangan dipersulit, agar Allah tidak mempersulit detik-detik sakaratil maut, prosesi perjalanan hidup kita menuju alam akhirat. Hadza wabillahi taufik wal afu minkum. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan yang terbaik daripada Allah selama dunia akhirat. Allah karuniakan husnul khatimah kepada kita semuanya. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.